Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wal aunu minallahi wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan nazdadu biha ta'alluqan bi jahil azim wa takhalluqan bi khuluqil karim wa tahabbuban idatihi syarifati fi kulli waqti wa hin wa nakunu biha min ahli al-bushra wa yasir lana bil yusra wa khtim lana bi sirriha wa nuriha bi khatimatil husna wa nakunu bi amil bushra wa yasir lana bi sirriha wa nuriha bi khatimatil husna ma ba'd wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bi jahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi wa wafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layaliana layali Rasulillah wa syarah sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa dhikal sinatana bi anwari salati wassalami ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna bi hisni Rasulillah sallallahu. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa zilla wa zalla azim wa udalla ma ujhalu jala alayya wa abu alayya thumma ila hadrati nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-imam al-mujaddid hujjatul islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatim al jannah wa yad'u alaina barakatim wa sarim ulumin wa alim bid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang lanjutkeun Aceh Sim Kuring masih ngebahas tentang fardu ain ya. Kedua berupa amal-amal zahir yaitu az-zakatu was-shadaqah. Zakat sareng sedekah. Anu ku Imam Ghazali disimpulkeun zakat sareng sedekah teh sebagai badlul mal, mengeluarkan harta. Ti payun terus dibahas mengapa dalam agama kita ada syariat badlul mal, mengeluarkan harta milik kita diberikan pada orang lain. Nu diungkap ku Imam Ghazali bahwa kata beliau Allah tuh nyuruhnya kita cinta Allah. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah mencintai Allah, hubbullah, mahabbatullah. Tetapi pada sisi lain harta itu menggoda. Harta itu menarik perhatian. Harta itu bisa menumbuhkan kecintaan. Nah, maka sebagai pembuktian cinta ke Allah diujilah dengan mengeluarkan harta. Kamu diperintahkan cinta Allah, harta membuat kamu jatuh cinta, maka bukti cintamu pada Allah, keluarkan hartamu. Badlul mal. Sehingga sebesar apa harta yang dikeluarkan seseorang itu sebesar kecintaan kepada Allah. Terus dibahas si payun ayat 3 levelnya. Level pertama level aqwiya, yaitu level orang-orang yang mampu karena cintanya udah siduku ya, cintanya toh sejati, true love itu mah. Cinta yang sejati benar-benar Allah nomor satu, maka level aqwiya ini sudah mampu mengeluarkan seluruh harta
untuk Allah di jalan Allah dan tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya. Dan model seperti ini ada, ini bukan teori, ada. Yang paling jadi contoh adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disebut Siddiq karena sidku, iman level top gitu, yakinnya mantap sehingga terus tak ada keraguan sekedik oge. Gitu. Sehingga ketika ditaruh ke Rasulullah, Abu Bakar, kamu ngeluarin semua harta. Terus untuk istri kamu, anak kamu apa? Saudara Bakar, ya saya tinggal Allah dan Rasulnya. Ayah nukiat seperti itu. Level kedua turun sekedik, ini level mutawassitun, yaitu orang-orang yang mereka tidak mampu secara sekaligus, daf'atan wahidatan, tidak mampu secara sekaligus untuk mengosongkan diri mereka dari harta. Mereka masih ingin menyimpan harta, tetapi lit tasadduq la lit tana'um. Tetapi mereka menyimpan harta nate dengan tujuan untuk sedekah, bukan untuk dinikmati poya-poya, bukan. Gimana maksud sedekah? Kalau nanti ada orang datang, ada yang minta bantuan, ada yang perlu dibantu, ada kerabat, ada tetangga, ada siapa saja, mereka berpikir nanti kalau ada orang datang saya ingin bisa memberinya. Ada yang begitu. Jadi ente sekaligus gitu, sedekah nanti sugi kasep ente, tapi sedekah terasa masih aya keneh. Dina sakuna, dina lacina gitu, dina tabunganna, tapi orientasinya adalah apa? Lil infaq gitu ya. Inda zuhuri muhtajin ilaihi, untuk disedekahkan ketika ada orang yang memang membutuhkan itu. Nah ini namanya mutawassit gitu. Jadi tetap orientasinya akhirat, matak disebut level menengah gitu, rada saiki nih. Nah nu terakhir nupang awona dina urusan bab harta, level paling rendah adalah muktasirun. Muktasirun mah yaitu yang hanya melakukan kewajiban. Dina bab harta mah eta teh pangawona sanes pangsolehna. Lamun aya jalmi hanya berpikir yang penting saya zakat, eta teh pangawona jalmi. Dina bab badlul mal, dina bab mengeluarkan harta, level terendah adalah hanya berpikir ala ada zakatil wajibah. Fala yaziduna 'alaiha wala yanqusuna minha. Nah, eta teh pangawona di urang mah tibalik ya. Di urang mah anu sok zakat teh pang solehna. Padahal pangawona teh gitu. Di urang mah anu rajin zakatnya teh awon ngan zakat tungkul. Eta mah kasebatna bakhil keneh. Haddul bukhala disebutna. Batasan bakhil teh eta. Hanya mengeluarkan yang wajib teh bakhil namina. Hanya yang wajib gitu. Kayak pami disuhungeun teh, ada abdi mau sok zakat, entos mayar zakat. Saya sudah zakat gitu. Itu bakhil namina. Jadi jangan, kata Imam Ghazali, jangan menduga orang yang memenuhi kewajiban teh henteu bakhil. Gitu. Suami ka istri ngan sebatas kewajiban, bakhil namina. Gitu. Komo ari henteu acan begitunya. Jadi kebayang pamedina babadul mal, entah di mana cinta orang-orang kepada Allah yang untuk zakat wajib pun nggak mau gitu. Zakat wajib saja itu cinta paling jelek kepada Allah ya, hanya dengan membatasi diri di yang wajib. Sudah Imam Ghazali, fahadhihi darajatuhum wa badlu kulli wahidin ala miqdari hubbihi lillah wa ma araka taqdiru ala darajatil ula wa tsaniyah walakin ijtahid hatta tujawiza darajata tsalisah ila awakhiri tabaqatil muqtasidin al mutawassitin fatazida ala al wajibi walau syai'an yasiran fa innal iktifa'a bi mujarradil wajibi haddul bukhala'i qala Allah subhanahu wa ta'ala iyas'alkumuha fayuhbikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Imam Ghazali, level-level tadi itu sesuai cinta mereka kepada Allah. Tapi mungkin kata beliau,
Anda mungkin nggak bisa mencapai level pertama, agak sulit gitu ya, terus deh. Atau mungkin juga level kedua sulit. Mencapai level pertama bahkan kange orang mah level kedua ge sulit. Nah maka tapi setidak-tidaknya ijtahid hatta tujawizaz darajata salisa. Tapi upayakan bersungguh-sungguh untuk melewati level ketiga. Jangan diam di level ketiga yang hanya mencukupkan diri dengan bayar zakat wajib. Usahakan walaupun sedikit lewati level ketiga. Walau syai'an yasiran, walaupun sedikit. Setelah bayar zakat wajib sesuai kemampuan, sesuai kondisi masing-masing tadi, zakat gaduh harta naon, nisobna, haulna gitu kan. Zakat fitrah kamari, walau syai'an yasir, lebihin dikit. Pamitnya mah kamari, iman nu pasti heula nya. Zakat mah mungkin beda-beda. Iman nu pasti heula zakat fitrah. Upami orang dina zakat fitrah betul-betul berpikir ieu mah pas we sabaraha? 2,5 kilo gitu. Artos misalkan sabaraha kamari? Sabaraha kamari teh? 40.000 gitu. Adi mah tara apal asal sok dilebihan we gitu. Udah wes orang 100.000 mun ku artos itu. Sekilo lah gitu, 3 kilo misalkan gitu. Tapi mah bade ngalewihan ge sulit. Bade 3 kilo kan teh asa lebar gitu. Oke, nah ada wajib lagi 2,5 gitu. Nada edaran ti MUI lagi 45.000 misalkan gitu. Meni bade ngalangkungan 5.000 teh meni berat. Bade ngal 50.000 kan teh meni hese, maka itu bakhil namina. Jangan merasa baik, jangan merasa solih hanya dengan zakat fitrah. Anu pas-pasan, teu kurang teu leuwih. Kedahna lamun betul orang punya cinta kepada Allah berani. Carana kumaha? Ijtihad. Paksakan. Mulai sekarang setiap berzakat lebihin. Tahapannya gimana? Tadarruj, bertahap, sedikit-sedikit. Mun tema Bapak Ibu zakat fitrah, zakat harta gitunya, gaduh usaha dagang, gaduh naon bae, maka hitung-hitungan mah zakatna teh mung sakieu langkungan sekedik. Walau syai'an yasiran. Atau langkungan sekedik teh bukan ketika zakat, tapi mengeluarkan juga di luar zakat. Masihan gitunya kanu caket heula ka kerabat, ka tatanggi gitu, terus kanu membutuhkan. Nah karena kalau al-iktifa bimujarradil wajibi haddul bukhalai, membatasi diri, mencukupkan diri dengan yang wajib saja, itulah batasan orang-orang bakhil. Jadi bakhil teh eta batasanna teh. Berarti upami teu ngaluarkeun zakat-zakat acan mah naon namina berarti eta mah? Di bawah bakhil eta mah, hubul mal namina eta mah. Zakat unggul wae disebutna bakhil. Bahkan kin kapayuna aya pembahasan bahwa untuk keluar dari bakhil, kikir secara syar'i itu 2 pertimbanganna. 1 syara, 2 akal, 2 muruah. Kieu maksudna. Upami aya nu nyuhungkeun ka ibu-ibu, ka bapak sumbangan. Ibu-ibu teh nya secara yang kedua muruah. Lamun ibu-ibu merasa misalkan, lamun ibu-ibu apa menilai diri gini, asa ngewa urang mun teu mere gitu. Muruah namina. Bapak-bapak teh berpikir terus masihan. Masihan teh kan 5.000. Bari cek bapak-bapak teh sebenarnya mah 5.000 teh terlalu kecil gitu. Tapi tetap ngeluarkeun 5.000, itu bakhil namina. Untuk keluar dari bakhil harus melampaui batasan syara sareng muruah. Lamun cek muruah pertimbangan harga diri, pantesna atuh urang mah mere teh 100.000 ngasih, maka itu keluar dari bakhil. Tapi lamun kita sendiri masih berpikir lah ieu teh bere we lah 1.000, bari cek urang ge 1.000 teh alit cek urang teh. 1.000 teh alit teuing ya masihan teh. 2.000, 5.000 atau berapa sesuai kondisi. Maka mengeluarkan harta
di bawah kewajiban syara, mengeluarkan harta sesuai muruah, harga diri, gengsi diri, itu bakhil namina. Itu. Jadi walaupun suur burang bere, anu sadayana misalkan, sadaya jamah dibagi sadayana, tapi dibagi teh sabar ewang, 5.000 ewang, dibagi 5.000 ewang. Bari cek nu ngabagi teh sebetulnya mah 50.000 bisa, mana buat 5.000 we. Maka itu orang yang bagi-bagi itu bakhil. Eta teh bakhil keneh namina. Belum disebut dermawan. Itu. Nah, orang kan selama ini Imam Ghazali betul-betul meluruskan cara pandang kita tentang harta, Bapak Ibu. Selama ini kita nyaman gitu kan, tenang dengan memberi sedikit, merasa sudah dermawan, merasa sudah memenuhi kewajiban, merasa sudah bukan bakhil lagi gitu. Nah, padahal ternyata tidak seperti itu karena ukurannya cinta. Sebesar apa cinta pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus maka aku masuk Imam Ghazali pajtahid alla yanqadi 'alaika yaumun illa wa tatasaddaqu bi syai'in wara'al wajibi walau bi kasrati khubzin patartap bidzalika an darajatil bukhala'i. Maka usahakan, bersungguh-sungguhlah untuk jangan sampai lewat satu hari kecuali sedekah walaupun sedikit. Ini target kita Bapak Ibu. Sekali lagi, ini program kita. Jangan sampai ada satu hari yang terlewat tanpa sedekah. Walaupun dengan sepotong roti. Tiap hari programkan, hari ini saya harus sedekah. Naon eta mah? Bade cai, bade rot, naon bae? Mun benda. Harus sedekah untuk keluar dari apa tadi? Bakhil. Supaya orang teh teu dicap ku level bakhil secara syar'i, secara agama. Anu bakal nyeter mamala di akhirat kangge urang. Jadi kita ulangi, upayakan apa? Jangan sampai lewat satu hari tanpa sedekah. Pastikan. Fa illam tamlik syai'an. Nah, gimana kalau nggak punya apa-apa? Misalkan miskin dia mah, fakir, nggak punya harta sama sekali, betul-betul nggak ada. Tenyak dina saku teu aya, dina laci teu aya, dina dompet teu aya, dina tabungan teu aya. Betul-betul la tamlik syai'an, lam tamlik syai'an, palaisatis shadaqatu kulluha fil mal. Maka penting dicatat, sedekah itu bukan hanya harta. Ini. Sedekah bukan hanya harta, walakin kalimatun thayyibatun wa syafa'atun wa ma'unatun fi hajatin wa iyadatu maridin wa tasyi'u janazatin wa fil jumlati an tabdhula syai'an mimma taqdiru alaih min jahin wa nafsin wa kalamin litatibi qalbi muslimin payuktaba jami'u dzalika laka shadaqatan. Gimana kalau merasa nggak punya apa-apa? Padahal insya Allah nu hadirin ngomongnya pasti ayahnya. Nu ngaros mah seueur apa-apa na gitu ya. Pasti uih ka bumi teh pasti seueur sedekahkeun sebetulnya mah. Seueur. Aya makanan can seep kan sedekahkeun eta teh. Gitu. Dina keler aya kene, dina kulkas saminggu bulukan. Sok atuh seueur santri programkan jangan tersisa malam ini habiskeun. Enjing mah aya deui rezekina. Gitu. Bilih bapak ibu bingung, ka pasantren we sumping. Bilih. Tatangi mah pada meureun gengsi narima dibere ku tatangga deui, bari dipasian gitu. Sumping ka pasantren. Ribuan santri di pasantren, bingangeun. Sana sepeda miskin santina seueur sategeun nu beungar, tapi keur mas santren mah bungah budak teh. Dipasihan kue, dipasihan naon teh. Nah ini, bukan hanya makanan, tapi kalau betul tidak punya makanan, konsep di dalam Islam sedekah bukan hanya harta, bisa apa? Kalimatun thayyibatun, apa? Kata-kata yang bagus di sini kalimat thayyibah. Kata-kata yang santun, lemah lembut, naros, ibu bade ka mana, bapak kumaha damang, kayak begini. Itu sedekah.
Intinya adalah menyenangkan hati muslim yang itu sedekah. Apapun cara kita membuat muslim yang senang hatinya dengan kata-kata itu sedekah. Yang kedua apa? Wa syafa'atun, memberi syafaat. Gimana memberi syafaat teh? Membantu dia mencapai tujuannya di pihak ketiga. Syafaat amina. Syafaat teh aya nu hoyong damel, pengangguran. Sanes urang nu masihan damel tapi urang ngahubungkeun. Syafaat amina. Punten itu aya nu milari manawi tiasa. Nah, syafaat dia dapat. Aya nu kaperugian mang namutkeun, mang nemeser naon gitu ya. Jadi urang jantan perantara antara seseorang dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuannya. Itu namanya syafaat. Di dunia gitu, di akhirat teh sami. Rasulullah nyata syafaat. Karena Rasul jadi perantara kita. Nyungkeuna maka Allah tapi lewat Rasulullah SAW. Apalagi wa ma'unatun fi hajatin, memenuhi kebutuhan. Dina hadis sanes kan? Mang nyanakeun barang gitu teh. Lamun santri ka kiaina mang nyanakeun kitab, mang nyanakeun sendal, itu sedekah. Apalagi wa iyadatu marid, nengok yang sakit, ngurus jenazah, ngantar jenazah. Prinsipnya apapun yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati orang lain, lakukan walaupun bukan harta. Seperti ini, ilmu. Itu sedekah terbaik. Lebih penting upami kangge para ustad, kiai ajengan gitu mubalik meniatkan ceramah ngaji ngawuruk teh sedekah. Sehingga tidak ngarep apa-apa. Nggak ada beban di amplopan nggak ada. Dan niat lagi di awal pada sedekah. Saya mah kesini mau sedekah ilmu. Nggak ada ngarep. Kalaupun diberi bukan karena saya ngarep itu. Teh diberi ge moal eureun ngawuruk. Penting ini untuk menetralisir. Ditanamkan saya niat sedekah ilmu. Dan ilmu adalah sedekah terbaik. Khairu ma tasaddaqa bi rajulu al ilmu. Sedekah terbaik seseorang adalah ilmu. Lebih sami pemisalan gitu lebih memuluskan hati orang sana. Nah, Imam Ghazali upami kitu payuk taba jami'u zalika laka shadaqatan, maka semua itu akan dicatat sebagai sedekah, maka insya Allah sanes bakhil. Itu. Nah, ini Bapak Saudara bagaimana Imam Ghazali levelisasi gitu ya. Badlul mal hubungannya sareng cinta ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, carana gampang Bapak Saudara, tegera seur di emutan. Ini bukan urusan teori. Praktek aja langsung. Praktekin, bismillah. Keluarkan, gitu aja bismillah. Berlatih dikit-dikit dulu, bertahap. Dan mengawali itu sulit. Bismillah. Hari ini apa gitu aja. Gitu. Kita keluarkan. Banyak yang membutuhkan insya-Allah, ya. Gitu. Nah, jadi kita buang pola pikir apa? Saya sudah bayar zakat. Nah, buang pikiran itu. Itu level terendah, itu bakhil gitu. Tambahkan apapun itu. Nah, berikutnya dina praktek zakat wa hafid bi zakatika wa shadaqatika ala khamsati umur. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam zakat dan sedekah. Supaya zakat sedekahnya betul-betul jadi jalan keselamatan akhirat. Ada 5. Al-awwalu, yang pertama, al-israru. Fa inna fil khabari anna sadaqata sirri tutbi'u ghadabar rabbi walladhi yatasaddaqu biyaminihi bihaitsu la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ahadus sab'atil ladzina yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh wa qad qala Allah ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah al-israr, rahasiakan. Nah ini, rahasiakan zakat, rahasiakan sedekah. Rahasiakan teh di beja-beja, teh di ear-ear, teh di umum-umum,
Pami zakat ya sekedar lamun bayana ke Amir sekedar dia yang tahu aja. Selesai gitu isror teh. Untuk make tadi abdi tos zakat gitu. Nggak usah ngapain juga. Nah diposting gitu kan. Oh, bari dipoto jabat tangan sareng saha Amil. Ulah gitulah jamaah muhajirin mah nya. Enggak. Lampu level itu. Kita buang. Gogodana isror, rahasiakan. Kenapa ada riwayat menyebutkan hadis Tirmizi? Hadis Imam Tirmizi, sedekah rahasia itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sedekah-sedekah rahasia. Mawi sur Imam Syafi'i mah urang teh gedah gaduh khobiah. Khobiah teh amal rahasia eta mah teu apaleun istri urang ge. Nu sakasur jeung urang ge teu apaleun. Kedah gaduh nu kitu. Itulah yang akan menyelamatkan di akhirat. Ulah ieu batur segala apal ieu mah. Kabeh amal sunat urang batur apaleun rugi. Kira da misalkan sedekah sunat nih. Ini sunat ieu gitu henteu na ge teh doraka, meni rugi teh terangan batur biarin aja. Dina henteu na ge moal cek parosa gitu kan? Kasara kan gitu. Terus teh dina henteu na ge moal atuh meni asa rugi batur teh apaleun teh. Wioskeun we. Disangka sebalikna ge moal nanaon ieu kan gitu. Ya, maka nyaman-nyaman aja. Ini mental merahasiakan zakat dan sedekah. Ini akan besar manfaat akhiratna yang itu lebih kita butuh nanti. Tutfi'u ghadaba rabbi. Dina hadis Bukhari anu populer anu ayat 7 kelompok ini kan. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Mungkin di padang mahsyar ada 7 orang anu adem ayem eta mah enak-enak we berteduh padahal saat itu matahari di atas kepala hanya 2 mil. Panas kacida menterang luar biasa ayeuna wae tos benten panas kok mungkin di akhir tengah jarak dekat oge beda bumina jeung ayeuna. Tapi 7 orang ini istimewa. Dia mah adem aja. Adem apa seperti berteduh di bawah pohon yang rindang. Ada 7. Siapa yang 7 tuh? Di antara yang 7 adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Masana kumaha? Ieu bahasa siloka, bahasa kinayah. Masana naon? Bapak Ibu kan ieu tangan 1 2 organ pasangan kan? Maksudnya mah tong di atas hakikat dah tangan mah nggak punya akal. Saking rahasiana panangan nu keca kita apaleun. Kan mun masian meureun pasti itu bareng. Komo lamun gitu kan, macam gitu. Tapi saking kinayah tina rahasia, organ tubuh paling dekat pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Kade beli lepat praktek Pak Haji. Oh berarti praktekna lamun sedekah kudu bari kieu. Sanes. Bilih gitu. Karena tangan kiri jangan. Berarti tangan kiri harus begini, bukan sanes gitu. Ieu bahasa kinayah. Saking rahasiana organ tubuh yang berpasangan terdekat pun tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ini yang pertama al-israr. Merahasiakan. Memang itu berat godaana sebab patarik-tarik nafsu teh jeung akal. Cek akal saya ingin dapat cinta Allah, cek nafsu eta jelema ge kudu meunang cintana harus diraih. Kita harus dapat perhatian orang, harus dapat penilaian orang, itu patarik-tarik akal sareng nafsu. Cek akal keur Allah, cek nafsu keur jelema, keur makhluk itu. Wa bidzalika tatakhallasu 'anir riya'i. Allah dina Al-Qur'an ya, Allah dina Al-Qur'an ayat yang populer. Terus apal sadanegenya? Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, bahwa kalau sedekah itu disembunyikan itu lebih baik gitu. Sedekah yang tersembunyi itu afdal, lebih baik. Adab pertama. Nah dengan cara tadi maka Anda akan selamat dari riya. Dengan menyembunyikan itu insya Allah selamat tina riya. Sedangkan riya ini kan sangat kuat menguasai jiwa kita. Gitu. Dan riya ini menghancurkan. Wa yanqalibu fil qalbi idza wudiya lisanu fi qabri fi surati hayyatin ay yu'limu ila mal hayyah
wal bukhu fi surati aqrab. Ieu pami tipayun ya mengulang ya. Pami emut dina bab ditul mau tipayun. Ini babu sadayana. Kalau orang sedekah tapi ria atau semua amal ya. Semua amal yang dilakukan dengan ria, maka nanti ria itu akan mewujud siksaan berupa sengatan ular di alam kubur. Bisurati hayyatin. Ria teh. Itu. Jadi akan menyengat berupa itu. Dan ria ini adalah dosa besar ya. Ria ini menipu, mengelabui gitu. Mungkin ada pembahasan tapi secara umum seperti itu. Betul-betul dipahin dia. Nah, cara paling efektif menghindari bahaya ria adalah al-israr ini. Kesiapan, keberanian untuk mulai berlatih merahasiakan. Berlatih sedikit tadi. Hobiah tadi. Nah, kalau bakhil mah nanti akan mewujud siksaannya berupa sengatan kalajengking. Bisurati aqrab. Jadi kan ayah hadisnya itu. Sanes ini punten sanes ngarang kalimat Imam Ghazali kan ini hadis ayah kan? Orang yang ini kan jadi ular itu kan? Maksudnya jadi ular teh siksaannya seperti itu gitu maksudnya. Walau alam apakah nanti ada ular nyata fisik? Tapi yang pasti mah siksaannya seperti sengatan ular gitu. Udah beracun itu kan anu mematikan. Nah, wal maksudu minal infaqi al khalasu min radhilatil bukhli. Fa idzam tajaja bihriya kana ka'annahu ja'alal aqraba ghadaan lil hayyati fayakhlusu minal aqrab walakin uzada fi quwwatil hayyati. Id kullu sifatin minas sifatil muhlikati bil qalbi innama ghadha'uhu wa qutuhu fi ijabatiha ila muqtadaha. Tujuan infak Bapak Ibu, tujuan sedekah adalah membebaskan diri dari kotoran bakhil. Tujuan sedekah teh supados henteu bakhil, tujuan teh melawan itu. Maka lalu kalau ada orang yang mencampurkan apa? Infak dengan ria. Dari segi infak nama henteu bakhil gitu. Terus misalkan dari segi mengeluarkan nama henteu bakhil, seueur ngaluarkeun ge tapi kacampuran ku ria, maka itu kata Imam Ghazali sama seperti orang yang menjadikan kalajengking makanan ular. Kita ulangi. Jalmi sedekah seueur. Dari segi bakhil mungkin bebas terus deh. Karena dia mengeluarkan banyak harta, melebihi wajib. Tapi kalau mengeluarkannya dengan ria, maka itu sama dengan marabkeun kalajengking ka orai. Sama dengan memberi makan ular dengan kalajengking tadi. Kalajengking kan bakhil. Ular ria'na. Apa yang terjadi? Memang henteu ari diseureud kalajengking mah dan teu bakhil. Tapi diseureud orai bari racuna tos bertambah. Kenapa? Karena racun kalajengking udah dimakan sama ular itu. Ini Imam Ghazali seperti ini. Kata Ibu, kita ulangi. Kalau sedekah zakat dengan cara ria mungkin mengeluarkan dia dari bakhil. Tapi dia terkena bahaya ria. Sama dengan dia memberi makan si bakhil tadi ke ria. Gitu. Sama dia memberikan asupan kalajengking untuk ular. Dia nggak disengat kalajengking, tapi dia disengat ular yang racunnya bisanya udah berlipat-lipat. Itu. Nah, begitulah memang semua sifat-sifat buruk di dalam hati seperti itu. Makanannya, ya, makanan adalah kalau dipenuhi. Makanan sifat buruk itu nanti akan jadi wujud apa sesuai hadis-hadis sahih. Jadi ular, kata hadis, bahasa hadis, jadi ular, jadi kalajengking, jadi apapun itu makanannya adalah ijabatiha ila muqtadaha, memenuhi tuntutannya. Dituturkeun teh gitu. Lebar teu dituturkeun gitu. Ali mengaos dituturkeun wae gitu. Itu di situ bahayanya.
Tapi sebetulnya konsep mujahadah Imam Ghazali itu simple sebetulnya mas. Simple tenaun. Lakukan gitu aja sebetulnya. Misalnya kayak kumanya supados tiasa sedekah ya gampang kumaha. Cek sekarang punya uang berapa. Berikan aja gitu sebetulnya. Ya, orang masuk di emot seueur gitunya. Siga nu berpikir, siga nu merenung, akhirnya mempersulit diri padahal sebetulnya gampang. Misalkan kayak kumanya solusina ngara abdi ngartos agama, ya ngaos. Kan simple. Ya berangkat, pergi gitu. Supaya kumanya supados abdi teh misalkan henteu takabur teu sombong, ya harus siap. Duduk dimanapun, ya udah duduk di belakang. Kayak gitu kan simpel sebetulnya. Duduk aja kayak gitu kan. Selesai. Ini yang pertama. Apa? Al-israr. Yang pertama. Rahasiakan. Siap merahasiakan siap? Nah, jadi ini mah kedah seueur rahasia. Namina naon sih sapinya gitu teh? Khobiah. Ya, itu yang paling menyelamatkan. Itu. Kan upami Bapak Ibu, upami pecinta-pecinta sejati Allah mah kapenak amalan teh aduh gitu. Kalau keapaleun gitu. Orang kan tibalik, teu apaleun kan orang gitu orang. Orang makan, teu apaleun. Kok dia nggak tahu saya udah sedekah? Dia nggak tahu. Kan orang mah gitu. Da cintana kecil, nu cinta agama tibalik. Begitu melakukan amalan kapangi ku batur teh, kalau keapaleun. Dia hatena teh gitu. Kalau kapangi gitu. Gitu. Karena dia lebih nyaman rahasia sebetulnya mah. Lebih nyaman merahasiakan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Asani yang kedua. Antahzara minal manni. Wa haqiqatuhu antara nafsaka muhsinan ilal faqir mutabadin alaih. Nah yang kedua, hindari man. Apa man itu? Merasa berjasa. Hindari al-mannu. Al-mannu teh nyaeta melihat diri berbuat baik kepada orang fakir, menganggap diri, menilai diri sudah memberi karunia, memberi anugerah, jadi sebab kebaikan. Hindari itu. Berarti apa bahasa gampangnya? Hindari rasa berjasa. Jangan merasa berjasa karena sudah sedekah. Jangan merasa berjasa karena sudah zakat. Hindari. Iya ayatnya populer kan di Al-Quran. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-manni tong ngabatalkeun sedekah ku al-man. Al-man itu yaitu tadi merasa berjasa. Al-adza karena merasa berjasa mengangkat kata-kata kotor, ente sadar siapa yang ngasih selama ini? Siapa yang biayain kamu selama ini? Itu dari siapa itu? Eta adza namina, tersinggung, itu batal sedekahna. Tos masihan suur. Masihan ke masjid jutaan. Tuh keumumkan dina poe Jumat. Eta ngambek ka DKM. Ini kan siapa coba yang dulu ngebantu ini? Wah, eta mana mina? Siapa yang bikin masjid ini beres? Kalau bukan saya siapa yang ngeberesin ini? Anda saya rapat DKM nggak diajak-ajak. Nah, eta namina naon? Man, batal sedekahnya. Hapus pahalanya. Gitu. Ya, jadi jangan merasa kenapa jangan merasa berjasa? Bapak Ibu Serena. Cobi. Kalau kita sedekah yang berjasa siapa? Kita atau orang fakir? Kita atau orang fakir? Orang fakir. Dialah yang membuat kita bisa mengeluarkan harta. Terus? Ngawuruk yang berjasa santri. Rek ilmu sa luhur langit ke eueuh santina sanu diwurukan. Ilmu 7 lapis langit teu jamaah, siapa yang dengar? Maka sebetulnya yang berjasa itu yang nerima kebaikan kita. Orang fakir, kerabat, istri, anak, mereka yang dengan segala kebaikan hatinya nerima. Kieu atuh Bapak Ibu punten contohna. Oh, maknya cenah nu fakir anu berjasa. Punten Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bade sedekah, aya jalmi fakir nolak. Janten teh sedekahna. Ayo orang fakir mau tong orang biasa, orang fakir miskin. Ibu teh bade masihan. Punten di jalan we anu bari jalan mono cumpang camping. Bade dia nolak. Enggak mau. Saya enggak mau diberi sama Anda. Janten teh orang sedekah. Enggak jadi kita. Walaupun dia orang miskin.
maka yang berjasa sebetulnya adalah dia. Gitu. Nah, apa ciri man? Wa alamatuhu, ciri ada man, ada rasa berjasa. Satu, anta tawaqqa'a minhu syukran au tastankira taksirahu fi haqqika wa muwalatahu aduwaka istinkaran yazidu ala makana qabla sadaqati fadzalika yadullu ala annaka ra'aita li nafsika alaihi fadlan. Ciri merasa berjasa. Satu, ngarep-ngarep terima kasih. Mengharapkan like gitu zaman namanya, mengharapkan thank you, mengharapkan nuhun. Lamun teu nuhun teh kumaha di komentar kumaha? Teu nuhun-nuhun acan. Man berarti eta. Mengharapkan terima kasih. Eta urang mere meni teu nuhun-nuhun acan. Allah, eta man. Ya, satu. Jadi mengharapkan syukran gitu. Mengharapkan kalimat syukran, terima kasih. Berarti buang itu, udah. Kasih tanpa nunggu ucapan nuhun, pulang, pergi, udah. Yang kedua apa cirinya? Menganggap aneh, menganggap asing sikap dia yang kurang baik. Menganggap asing teh, menganggap asa nggak pas gitu. Kok dia sikapnya gitu ke saya gitu. Ibu-ibu bapak masih sedekah, ka putra, ka istri, ka suami, ka warga kerabat tetangga. Terus kurang sopan. Cek ibu teh, nah meni kitu jelema teh. Nah, padahal diberi kurang, berarti itu ibu sedekahna ngarep jasa. Jasana dihormati. Gitu. Menganggap aneh. Ke anak sendiri bahkan, punten ke anak sendiri. Dibiayaan, di pesantren ke. Terus istinkar teh nganggap asing, nganggap aneh. Kieu budak teh dibiayaan. Nah itu. Man, udah aja sing ikhlas, udah. Emang ini mah kewajiban saya membiayai, dia baik buruk itu hal lain. Gitu ya. Istri ke suami nganapkahan terus dibiayai atau sebalik apa saja semua. Menganggap aneh, nggak nerima lah gitu ya. Nggak nerima sikap buruk orang lain ke kita, itu kode pertanda ada man di dalam hati. Yang ketiga, apa? Nggak nerima kalau yang diberi sedekah berpihak dengan musuh. Pamit ya makia. Bapak-bapak masihan sedekah ke seseorang. Terus bapak-bapak teh gaduh musuh anu kurang akrab. Jelema eta teh kalau ka akrab jeung itu. Cek bapak teh, ieu urang nu merena. Ah eta sedangkan pajat. Ye cenah urang nu ngamplop nu dipilih batur itu ada pasti politik mah gitu kotor tuh aman pasti tujuannya kayak gitu. Memang tujuannya kayak ngarah meret ngarang kayak gitu di ujungnya kan saya dulu yang nyumbang jalan nggak semua balenar gitu. Kan dari saya jalan ini gitu. Nah, ini jadi aneh nggak nerima kalau yang diberi sedekah malah berpihak dengan orang lain. Mualat ghairi. Berapa cirinya? 3 ya? 3. Nah apa? Ini apa? Nggak nerimanya lebih-lebih daripada sebelum sedekah. Maksudnya kia. Sebelum sedekah nggak nerima. So kia punten. Bapak Ibu upami normal aja jalminya, normal umum tanpa bimbingan agama. Upami orang teu dihargaan ku batur. Nampi teu? Henteu kan? Tersinggung nggak? Tersinggung. Standar umum gitu. Teu dihargaan ku batur tersinggung. Ta ieu mah istinkarna teh teu nampina teh lebih-lebih setelah sedekah. Sampai me sedekah ge tersinggung teu dihargaan teh. Tapi setelah sedekah mah bertambah-tambah ketersinggungannya, istinkarnya. Nah itu man. Fadzalika ya dulu gitu. Ini bukti bahwa merasa berjasa tadi teh. Gimana cara mengobatinya? Nih cara mengobati wa ilajuhu. Nah inilah hebatnya Imam Ghazali. Kenapa sampai hari ini dalam pendidikan modern sekalipun beliau itu tetap dianggap sebagai ya pionir pakar pendidikan akhlak. Karena kehebatan kajian beliau memang tembus zaman, enggak walaupun di zaman beliau ini sampai saat ini sangat bisa diaplikasikan diterap. Gimana terapina Bapak Ibu ngobati man? Wa ilajuhu an ta'rifa annahul muhsinu ilaika biqabuli haqqillahi ta'ala minka. Tuh, tadi itu ya. Fa inna
min asrari zakati tathhirul qalbi wa tazkiyatun an radhilatil bukhli wa hubsin syuhi walidzalika kanatiz zakatu tuhratan biha hasalatit taharatu faka'annaha gusalatu najasatin walidzalika taraffa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti an akhdhi zakati wa qala alaihi salamu innaha awsahu amwalin nas. Terapi untuk menghindari mannu, merasa berjasa. Apa terapinya? Nu tadi atau sebetulnya kusimuni disudugikan apa? Harus tahu, harus dijadikan pengetahuan, jadi knowledge kita bahwa sebetulnya yang berbuat baik itu adalah si fakir. Sebetulnya yang berjasa. Apa jasanya? Dia menerima hak Allah dari kita. Allah kan tadi cinta kan? Kita kembali ke awal. Cinta Allah dibuktikan dengan mengeluarkan harta. Berarti mengeluarkan harta ini urusan cinta Allah. Nah, dia hartanya harus ke orang. Dia ketika dia menerima sedekah kita, zakat kita, berarti dia membantu kita mewujudkan cinta kepada Allah. Dia yang berjasa. Dia yang berjasa. Gitu. Nuhi kedah nama nuhun itu kan, bari zakat atuh nuhun, kanu masih atuh nuhun ya. Teu sumping, atuh nuhun kersa nampi gitu, sedekah abdi, zakat abdi. Mun ditolak orang bingung gitu kan coba. Gitu. Kenapa? Karena di antara bagian paling inti dari zakat adalah tathhirul qalbi, membersihkan hati. Membersihkan hati dari kotoran apa? Bakhil gitu kan, dari koret. Sehingga di dalam hadis disebutkan zakat ini adalah tuhrah, pembersih yang bisa membersihkan harta. Sehingga dina zakat ini kunabi dianggap sebagai gusalatun najasa. Apa gusalah najasa? Sisa air untuk membersihkan najis. Gusalah teh. Jadi zakat ini sisa pembersih. Sehingga Nabi tarofa, Nabi nolak zakat, kan nggak boleh. Kalau Nabi dan ahlul baitnya, keluarganya itu haram nampi zakat, haram. Nabi gitu. Nanti nabab ieu pentingnya terang nasab teh gitu. Lamun aya nasab itu teh yang Nabi zakat. Nah, ieu Bapak Ibu sadayana, sehingga mudah-mudahan ya solusi pertama ya. Upami tos kitu, fa idza akhadal faqiru minka ma huwa tuhratun laka falahul fadlu alaik. Maka kalau orang fakir menerima sesuatu yang itu jadi pembersih kita, pembersih hati kita, zakat itu kan, sedekah itu, maka dialah yang punya jasa. Aro'aita lau anna pasodaka majanan wa akhraja min batinika damal ladzi takhsha dororohu fil hayati dunya akana padulaka amlahu palladzi yukhriju min batinika radiyatal bukhli wa dararaha minal fil hayatil ukhra aula bi antarahu mutafaddilan. Imam Ghazali ngadamel analogi, contohku di bekam. Bapak Ibu terang bekamnya, ai bekam nonu dikaluarkeun darah kan? Darah naon? Kotor. Anggap darah kotor, kok kotor. Bapak Ibu kalau misalkan ada orang tukang bekam, pasad, tukang bekam mengeluarkan darah kita secara gratis gitu. Siapa yang punya jasa? Dia atau kita? Yang punya jasa tukang bekam atau kita? Tukang bekam, apa jasanya? Mengeluarkan kotoran, darah. Sami. Zakat kayak gitu. Dia orang-orang fakir yang menerima zakat kita, dialah yang mengeluarkan kotoran kita. Kotoran apa? Ai darah mah hanya urusan dunia, darah mah. Urang sewajarna berterima kasih kanu ngabekam urang teh, hatur nuhun, bari gratis ieu mah. Hatur nuhun gitu, hatur nuhun. To abdi tos dibekam ieu darah lagi mun disuruh ieu darah kotor. Bari eta urusan dunia. Sedangkan zakat sedekah mah yang dikeluarkannya adalah kotoran bakhir yang itu akan bahayanya di akhirat. Maka orang fakir yang menerima zakat kita, sedekah kita, siapapun yang menerima
itu lebih layak kita ucapkan terima kasih. Dialah yang benar-benar berjasa, bukan diri kita. Nah ini obat untuk menghilangkan penyakit apa yang kedua? Al-mannu. Sakitu nungkapi hatur, mudah-mudahan jatuh ilmu manfaat ya orang sadayana. Hadani Allah wa ikum ajma'in wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.